teman-teman, jumpa lagi bersama saya di LGC. Hari ini saya mau berbagi tentang pengalaman saya pribadi dalam penggunaan mobil R3, all new R3 tepatnya tahun 2021. Sebelum kita mau lanjut lebih lagi, apa keunggulan-keunggulan R3, dan ini pengalaman saya pribadi ya, bukan karena apa gimana dan dapat endorse, enggak. Dan saya juga bukan YouTubers untuk otomotif, tapi ini murni dari pengalaman saya pribadi. Saya menggunakan R3, all new R3, karena sebelumnya saya menggunakan dari Karimun Wagon R, dan sekarang saya berganti all new R3. Dan ini merupakan pengalaman saya pribadi, bagaimana dari kenyamanan berkendara dan fitur-fiturnya. Dan mungkin kalian yang menonton di sini, kalian ingin membeli all new R3, ini bisa menjadi rekomendasi karena ini pengalaman pribadi, tidak ada ditambah-tambahi. Oke, ikuti ulas tuntas saya di all new R3. Sebelum kita lanjut, saya membahas dulu untuk fitur-fitur yang mungkin kalian belum tahu ya. Fitur-fitur apa aja yang ada di all new R3 ini yang mungkin dapat meningkatkan kenyamanan kita dalam berkendara, dapat ya lebih seneng ya, enjoy. Lebih untuk perjalanan jauh kita bisa lebih menikmati. Apa sih yang ada di all new R3? Nanti kita mau satu-satu bahas. Kalau melihat kenyamanan mobil, pasti kita akan melihat dari head unitnya pasti. Head unit R3 ini cukup, menurut saya cukup agak gede ya, segede gaban begini. Dan dia posisinya menonjol, tidak bergabung dengan body dashboard, dia di luar. Dan ini ada space di sini. Ini besar sekali, jadi lumayanlah untuk meningkatkan, untuk menonton, dan untuk pengaplikasiannya pun mudah ya. Di dalam sini ada menu radio, ada menu jam, tanggal ya seperti biasa ya. Ini ada USB juga, ini ada USB musik dan USB yang lainnya. Ini saya setting 15 detik, dia akan mati sendiri. Karena kalau kita nyalakan musik supaya tidak boros ya. Ini ada Bluetooth, kita bisa sambung ke, sebentar saya atur dulu supaya tidak mati-mati, supaya kita menjelaskannya lebih enak. Ini ada Bluetooth nanti kita bisa sambung ke HP kita. Ya, ini bisa sambung ke HP, dan kita bisa cari yang nanti misalnya kita punya HP nanti bisa disambungin. Dan ini ada pengaturannya, ada tanggal, volume, jaringan. Ini kita bisa juga terima telepon di sini ya. Berarti digabungin ke HP, dan di sini di tombol ini ada tombol 3. Ini ada tombol angkat telepon,
matiin telepon, dan ini sambungan Bluetooth. Ini kalau saya klik di sini, dia di situ akan connect ya. Ya, dia ini akan auto connect atau bagaimana. Ini nyambung banget di sini ya. Cukup lumayan. Dari suaranya juga standarnya itu sudah asik. Dia bassnya sudah keluar, karena saya tidak begitu menyukai bass yang begitu debum, tapi saya hanya menyukai ada bassnya. Tapi ini lumayan lah, standarnya sudah asik. Jadi head unit cukup menunjang untuk kita menemani kita perjalanan jauh. Oke. Nah, sekarang dari AC ini, AC-nya cukup bagus ya kalau menurut saya. Ini ada AC digital. Dia bisa dirubah. Ini ada mode di sini, mode. Dia bisa ngerubah. Ini tandanya adalah AC itu hanya dari depan saja menyorot ke wajah kita. Kita bisa rubah di sini. AC ini ada dua arah AC-nya. Kita bisa lihat AC-nya dua arah. Ini AC-nya bisa nyorot ke bawah. Jadi bagi yang tidak suka AC nyorot ke badan, mungkin ada yang masuk angin, kita bisa rubah aja. AC hanya di kaki. Jadi kaki aja ya, kaki kita yang dingin ya. Kaki kita yang dingin. Ini juga ada heater pemanas juga. Kalau pemanas mungkin kita nggak kepake ya. Ini ada tombol auto. Tombol auto itu kalau kita pertama kali masuk ke mobil, kita setting auto, dia otomatis akan memacu AC ini untuk kondisi disesuaikan dengan kondisi suhu yang sudah ditentukan. Misalnya di sini 20 derajat, dia akan mengejar suhu itu supaya suhu di kabin cepat. Karena kan biasa kalau kita turun, suhu di kabin akan terjadi panas sekali ya. Tapi ini menurut saya nggak usah. Oke. Ini ada knob di kiri, ini untuk mengecilkan AC, untuk mengecilkan kipasnya, dan ini untuk suhunya. Kita bisa turunkan suhunya atau kita bisa naikkan. Dan yang paling asik di sini, saya pernah itu dulu ada keponakan ya. Ini lupa dia modenya dirubah begini. Dia dirubah begini, berarti udara dari luar itu bisa masuk. Makanya saya heran waktu itu saya ke Bali, kok bau solar, ternyata modenya begini. Ini fungsinya kalau misalnya kita berhenti di mana di parkiran ya, kita berhenti di parkiran dan menyalakan AC supaya tidak menghirup karbon dioksida, kita ada oksigen dari luar yang masuk. Tapi kalau misalnya berjalan, jangan lupa ditutup lagi. Ya, ini tentang AC ya. Oke. AC-nya sendiri itu ada, kalau di depan ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 penyembur ya, penyembur yang dapat mendinginkan kita. Dia menyemburkan udara dingin itu ada dari 4 ini, dan dari bawah, dari kolong mobil, dari kolong di sini sudah ada pendinginnya juga. Dan ini untuk starternya, starternya itu adalah nggak pakai kunci saudara, dia hanya pakai tombol aja. Ini pertama kali memang saya agak bingung gimana ya cara menyalakannya. Ternyata untuk menyalakannya itu koplingnya ditekan, jadi dia baru bisa menyala. Dan ini juga ada untuk sensor parking, kita bisa matikan dan kita bisa hidupkan sensor parkingnya. Dari dashboard kita menuju ke menu, dimana ini ada menunjukkan speedometer. Informasinya adalah di sini ada jam, mungkin kita mengemudi waktu malam hari nggak ngerti jamnya jam berapa, kita
kita membutuhkan informasi jam, di sini sudah ada. Ini ada jam, ada suhu, ini ada kilometer, di sini ada kecepatan yang kita tempuh, di sini ada RPM, dan di sini kita bisa tombol, di sini kita bisa lihat ini adalah rata-rata penggunaan BBM itu adalah kilometer per liter ya. Kita mau rubah di sini. Ini average-nya rata-rata 12,7 km per liter. Nanti kita bisa lihat range-nya dan lain-lain. Untuk mengembalikan kita bisa tekan tombol yang sebelah kiri dan akan kembali. Ini cukup informatif ya, cukup membantu kita untuk driver supaya lebih nyaman aja ya, lebih enak. Ya, ini saya pernah ada pertanyaan teman-teman. Kalau kalian ini kan kunci, ini kan nggak ada lubang kunci ya, nggak ada lubang kunci. Kita hanya tekan tombol ini aja. Pertanyaannya bagaimana jika kunci ini sudah dinyalakan? Kalau kuncinya di luar, apakah bisa? Kita mau coba ya. Kuncinya kita taruh aja di sini. Kita taruh di luar ya, itu kuncinya ya. Kita tutup. Nah, itu kita akan ada tanda ini teman-teman. Ada tanda kunci di sini. Itu artinya mesin akan tetap jalan, tetapi dia ada memperingatkan kuncinya hilang. Tapi kalau kita bisa matikan, tapi nanti kita nggak bisa nyalakan lagi. Oke ya. Sekarang kita beralih ke setir. Setir di sini ada mode untuk menambahkan volume, untuk mengecilkan volume atau memilih mode-mode apa. Kita misalnya menyalakan musik, ini aux, ini kita bisa modenya pilih satu-satu. Di situ nanti berubah di head unitnya. Nah, ini kita bisa juga hubungkan ke GPS ya. Ya, kita bisa hubungan ke radio, kita bisa tekan mode satu-satu untuk dinaikkan, menurunkan. Ini adalah menaikkan volume, menurunkan volume. Ini untuk merubah channel atau apa, ini merubah. Ini adalah mute. Ada mute fungsinya. Jika kita tiba-tiba ada terima telepon dan kita masih mendengarkan musik, kita bisa mute aja supaya tidak mengganggu pembicaraan. Oke. Dari panel sebelah sini ada apa aja panelnya ya. Kita mau lihat, ini adalah panel untuk merubah dari posisi spion ya. Spionnya kita bisa rubah untuk sebelah kiri, kita belokin aja sebelah kiri, nanti kita bisa atur ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, kita bisa atur. Kalau untuk kanan kita putar aja ke kanan, nanti kita bisa atur kanan, kiri, bawah, atas. Oke. Dan ini adalah tombol untuk membuka tutup spion. Ini posisinya kan ketutup, nanti kita mau tekan ya, 1 2 3. Iya. Ya, ini dia otomatis spionnya akan membuka. Kalau kita mau tekan lagi, spionnya akan menutup. Demikian juga untuk spion yang sebelah kiri. Oke. Di sini seperti biasa ada tombol lock, ada tombol buka. Ini adalah tombol lock untuk jendela. Misalnya ada anak kecil yang mau mainan, kita bisa lock di sini. Ini adalah untuk jendela, kita bisa atur tutup otomatis, buka otomatis. Dan di sini ada untuk belakang ya. Itu aja untuk masih sama sih dengan tipe tepi yang lain ya mungkin ya. Oke ya. Di sini ada cup holder yang besar sekali, dan ini bisa masuk botol yang besar. Di sini juga ada cup holder. Nah, ini teman-teman, ini saya tambahin ini ya. Saya tambahin
lampu kolong ya warna biru biar agak keren. Jadi kalau buka atau penutup dia akan menyala. Dia akan membantu juga kalau kita mencari barang-barang ya di malam hari. Ini yang saya suka di sini. Kalau saya ngomong, ini di sini ada colokan listrik juga, dan di sini aux dan USB-nya ditempelnya di bawah karena di atas tidak ada. Dan di sini yang paling saya suka ini cup holdernya. Ini ada cup holder lagi. Itu dia ada AC-nya. Jadi kalau kita mau taruh minum di sini ya. Dia akan dingin loh. Dia kayak di dalam AC loh, tapi nggak dingin. Kayak di dalam kulkas, tapi nggak dingin banget sih. Cuman ya lumayan lah untuk memperpanjang dinginnya ya bagi kalian. Ini lumayan, ini bisa digunakan. Oke. Kita mau tutup aja. Ini saya memakai transmisinya, transmisi manual, dan ini ada handremnya. Saya sudah rubah ini ya. Saya sudah rubah dari joknya menjadi jok MBTEC ya, supaya kalau kotor tidak susah membersihkannya. Oke, cukup. Di sini ada ornamen kayu ya teman-teman ya. Ada ornamen kayu di pintu, di dashboard ya, cukup membuat kesan mewah. Dan juga ini ada ornamen kayu di setirnya. Nah, ini saya untuk spion, saya menggunakan spion Broadway supaya lebih besar aja ya, lebih luas ya, pandangan ke belakang itu lebih luas. Jadi lebih membantu saya untuk melihat bagaimana keadaan belakang ya. Oke, ini cukup membantu, walaupun selain menjadi variasi, ini cukup membantu kita, pandangan kita lebih luas ke belakang ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke belakang. Di belakang ini ada double blower ya, yang kita bisa atur. Ini cukup membantu untuk yang bagian belakang supaya dia tetap terjaga dingin ya. Di sini yang paling saya suka, di bagian belakang tidak usah bingung ya. Di sini ada slot untuk charger. Kita tinggal pasang aja untuk chargernya di sini. Ini kita tidak usah bingung, jadi cukup membantu untuk yang bagian belakang. Jadi nggak rebutan dengan yang belakang. Oke. Untuk handle-nya, untuk handle dia sudah, handle-nya bisa nutup begini. Di sini ada lampu kabin satu. Di belakang ininya paten ya. Di belakang ini posisi belakangnya. Di belakang juga ada cup holder itu satu. Ini ada adjustment headrest. Dan di sini yang paling saya suka ini. Ya, iya. Ini posisinya bisa ada armrestnya. Ya. Ini ada armrestnya, kita bisa lebih nyaman ya di posisi belakang. Jadi tangannya kita bisa kesandar dengan baik, kesangga dengan baik, dan lebih nyaman kalau perjalanan jauh di belakang. Ini posisi semua ya yang saya punya. Oh ya, satu lagi saya mau beritahu ini ya. Ada untuk tahun 2021 dia memang sudah ada
aparnya. Apar ini ada di sini nih, bos. Nah, ini, bos. Ah, kalian tahu ini di bawah ini dia, ini apar nih. Ya. Ini apar. Ini ada di bawah sini aparnya. Alat pemadam kebakaran. Dan yang paling penting kalian juga harus tambah nih ya, tong sampah ya. Karena kalau enggak, ada kota-kota tertentu itu yang kalau nggak ada tong sampahnya, kalian akan kena. Oke teman-teman, ini kan kita sudah dalam. Yang kedua kita mau coba ya, lihat. Ini ada saya tambahin spoiler supaya lebih keren, gagah. Kita coba mau lihat belakangnya ya. Nah, ini belakangnya. Dia ada tempat penyimpanan khusus. Jadi tempat penyimpanannya agak besar, dan ini untuk penggantian kunci-kunci dan lain-lain. Kalau misalnya hanya membahas interior, eksterior, mungkin nggak asik ya. Kita kurang enak ya. Kita mau lihat bagaimana sih untuk suspensinya, handlingnya. Kita mau lihat. Ini saya benar-benar murni karena ini memang sudah milik saya ya. Dan alasan saya ini memilih R3 Suzuki lah tepatnya, karena memang dari dulu papa saya itu kan punyanya Cherry ya. Memang dari dulu itu Cherry itu untuk tanjakan walaupun diisi penuh ya. Wah, tanjakannya jos banget. Dan kemarin saya juga punya R3 apa? Karimun. Karimun itu ya untuk naik memang kemarin saya ke Dieng itu memang ada kendala karena terhalang ya, jadi dia naiknya itu nggak langsung, itu terhalang ya, dia stop and go memang nggak bisa. Nah ini kenapa saya pilih Suzuki, karena Suzuki itu memang terkenal mesinnya bandel, torsinya itu kuat katanya sih, tapi mungkin itu dari mobil-mobil sekarang banyak yang sudah bagus-bagus kayak Mitsubishi, Toyota dan lain-lain ya, gitu kan ada keunggulan tersendiri. Kita nggak bisa, ini kesukaan saya secara pribadi aja. Dari R3 untuk suspensinya ini sudah pernah saya ajak ke Jogja, itu suspensinya enak sekali. Jadi suspensinya itu lebih lembut. Katanya ini suspensinya itu terbaik kedua setelah Mitsubishi Expander. Katanya sih terbaik kedua setelah Mitsubishi Expander. Saya belum pernah test drive Expander, tapi ini memang keinginannya memang pengen beli R3 sih ya. Jadi ini enak, ini suspensinya itu enak dan handlingnya pun cukup asik kita berkendara, apalagi ditemani dengan head unit seperti ini. Jadi lumayan lah ya untuk ini, handlingnya pun asik. Jadi gimana ya kalau saya ngomong ya, kita bisa merasakan kenikmatan berkendara itu saat berkendara jauh. Kita nanti bisa tahu seperti apa saat berkendara jauh itu seperti apa, kita bisa menilainya itu lebih detail ya. Kalau hanya untuk dalam kota saja mungkin penilaiannya kurang detail ya.
kita harus bawa keluar kota. Nanti rencana ini mau saya bawa ke Bali. Dulu Karimun sudah pernah saya bawa ke Bali. Oke aja. Wah, irit banget. Irit banget. 600.000 PP. Saya bisa putar-putar di Bali itu. Gila nggak? 600.000 PP itu luar biasa banget. Oke, kita kembali lagi ke sini, ke R3 ini. Dari handling saya rasa oke. Saya menyukainya, handlingnya cukup ringan, cukup enak ya. Untuk tikungan dia nggak limbung. Untuk dia menikung dalam posisi itu dia nggak limbung. Memang suspensinya agak keras, karena dia dengan keras itu dia untuk meredam kelimbungan, dia nggak rimbung. Enak juga suspensinya. Misalnya kita bawa ke kenceng gitu ya, dia ada ngelek sedikit, tapi oke lah untuk ngelek sedikit. Tapi untuk mobil sekelas low MPV kayak begini, ngelek sedikit oke. Tapi untuk keseluruhan saya suka. Yang paling saya suka itu adalah sebenarnya interiornya. Saya dulu pernah disuruh test drive. Coba dulu test drive untuk R3. Saya memang nggak sempat sih, waktunya memang nggak ada waktu untuk test drive, nggak ada. Tapi saya hanya lihat interiornya aja, dan saya suka interiornya. Ini dengan harga segini, interiornya kalau menurut saya itu mewah. Untuk sekelasnya ya saya ngomong. Interiornya itu mewah dan terlihat elegan. Dari luar pun terlihat elegan. Dia nggak pendek, juga nggak tinggi amat. Elegan lah, enak lah, untuk stabil lah, untuk ibaratnya untuk sekelas-kelas saya lah ya. Untuk low MPV ini enak. Dan pertama memang lihatnya interior dulu saya. Bukan, memang dari dulu kan performa mesin tetap itu ya. Tetap saya suka performa mesinnya. Karena dari dulu memang sukanya Suzuki. Jadi performa mesin sudah saya lihat dari Suzuki dulu. Yang kedua, saya lihat dari interiornya. Interiornya mewah. Yang ketiga, ya saya sudah beli ini. Mau apa lagi? Ya, begitulah, ini adalah sharing saja. Mungkin yang kalian pengen beli Suzuki All New R3, kalian bisa menjadi rekomendasi video ini ya, menjadi rekomendasi supaya kita hanya share ringan aja lah, jangan dianggap bagaimana. Saya nggak mengunggulin salah satu merek atau apa ya, karena di sini nggak ada endorsement atau apa ya. Ini hanya saya punyanya ini, saya akan bahas ini begitu. Andai kata saya punya Mitsubishi Expander, saya akan bahas Mitsubishi Expander. Andai kata saya punya Toyota, saya akan bahas Toyota. Oke? Ini adalah pengalaman saya secara pribadi. Bagaimana dengan kalian? Jangan lupa berikan like, berikan subscribe, atau komen di bawah. Di bawah ini ada ruang dimana kalian bisa komen, bisa like, untuk menyupport channel LGC supaya saya lebih semangat lagi nih membuat apa ini. Nanti rencananya saya mau ke Bali, tunggu ya, saya mau upload itu di YouTube. Tunggu aja tanggal mainnya, nunggu hari libur yang pas. Oke ya, terima kasih teman-teman ya. Bagi kalian yang sudah setia nonton sampai akhir, kalian bisa menjadikan referensi ini sebagai kalian bagaimana memilih mobil. Keputusan semua ada di kalian. Jadi saya hanya memberikan pengalaman apa yang saya punya kepada kalian.
dan kalian yang menentukan sendiri. Terima kasih. Jangan lupa berikan like lagi, subscribe, dan share. Mungkin kepada teman-teman yang membutuhkan mobil, kalian bisa share. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.